Khairunisa dari kelas HTN 4A dengan NIM 0203231019 dengan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan kelompok saya, yaitu yang berjudul Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura. Di sini saya membahas materi instrumen dari lembaga pembiayaan. Instrumen lembaga pembiayaan itu ada 5. Tetapi di sini saya membahas 2 saja instrumen lembaga pembiayaan berdasarkan analisis kasusnya. Analisis kasus nyata yang saya bahas di sini yaitu berjudul Investri dan Kapital Mandiri Indonesia dalam Perspektif Syariah. Dalam sistem keuangan modern, lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya bagi usaha kecil, menengah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Salah satu contoh nyata yang dapat dikaji yaitu kolaborasi antara Investri dengan sebuah platform fintech peer-to-peer lending dan Mandiri Kapital Indonesia atau MCI, yaitu anak perusahaan modal ventura dari Bank Mandiri sendiri. Investri menyediakan layanan pembiayaan berbasis invoice financing yang dimana pelaku usaha itu memperoleh dana dari tagihan invoice yang belum dibayar oleh mitra mereka sendiri. Di sisi lain, MCI juga melakukan bisnis jangka panjang ke dalam ekosistem startup berbasis teknologi dengan cara menyuntikkan modal ke dalam perusahaan tersebut. Secara konvensional, model bisnis Investri ini memungkinkan peminjam memperoleh dana dengan cepat, tetapi dikenai bunga yang dihitung per periode tertentu. Investri ini sendiri mendapatkan keuntungan dari bunga yang dihasilkan oleh peminjam. Sedangkan MCI sebagai modal ventura memperoleh imbal hasil dari pertumbuhan nilai saham perusahaan yang mereka danai, serta dari dividen jika perusahaan tersebut mencetak laba. Pada praktik ini jelas bahwa modal pembiayaan Investri masih mengandung unsur riba karena keuntungan diperoleh dari pinjaman uang yang dibebani bunga, bukan dari kegiatan real atau kepemilikan aset. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pembiayaan berbunga dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam dan prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, yang memiliki arti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan, bukan dengan cara memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai solusi dalam sistem syariah, skema seperti invoice financing ini bisa dikembangkan menggunakan akad wakalah bil ujrah, yaitu akad keagenan berbayar. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan atau misalnya fintech syariah bertindak sebagai wakil dari pelaku usaha untuk menagihkan invoice kepada mitra bisnisnya dan memperoleh imbalan berupa ujroh yang disepakati, bukan bunga. Alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan akad murabahah, di mana lembaga keuangan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan tetap yang sudah disepakati dari awal, bukan dengan sistem bunga berjalan. Sementara itu, investasi yang dilakukan oleh MCI ini sebenarnya dapat selaras dengan prinsip syariah apabila menggunakan akad musyarakah dan akad mudharabah. Dalam akad musyarakah, kedua belah pihak MCI dan startup menyertakan modal dan bekerja sama mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Jika usaha merugi, maka kerugian ditanggung proporsional berdasarkan besaran modal. Sedangkan dalam akad mudharabah hanya MCI yang menyediakan modal, sementara pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya oleh startup dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Model ini tidak hanya halal, tetapi juga mendorong prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan keterbukaan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini juga memperkuat konsep kerjasama dalam syariah yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga harus membawa keberkahan, saling menguatkan, dan bebas dari unsur eksploitasi. Jadi, dengan mengadopsi instrumen pembiayaan berbasis syariah ini, baik lembaga pembiayaan maupun modal ventura dapat mendukung ekosistem bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab secara moral maupun spiritual.
Selain itu, pembiayaan syariah juga memberikan ketenangan hati bagi pelaku usaha muslim karena usahanya tidak melanggar ketentuan agama sekaligus membuka peluang inovasi instrumen keuangan syariah berbasis teknologi atau fintech syariah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.